Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tukang Belajaran. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ma'arif dan dua teman saya Alvin dan Bilal. Di sini kita sebagai kelompok dari ITAS Institut Teknologi Aditama Surabaya, jurusan Teknik Sipil, yang pada kali ini kita belajar mata kuliah analisis struktur yang diampu oleh Ibu Eka Susanti. Kita akan membahas tentang analisis struktur rangka batang dengan metode titik simpul dan metode Ritter yang nanti selanjutnya akan kita verifikasi hasil perhitungannya dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Untuk teman-teman nanti bisa pakai versi berapapun. Kalau saya sendiri menggunakan versi 14. Di sini kita akan usahakan beri penjelasan sejelas mungkin sehingga nanti teman-teman juga bisa terapin sendiri meskipun pakai aplikasi SAP versi lainnya. Oke, langsung aja. Untuk soal yang kita dapat kurang lebih seperti ini. Diketahui tinggi rangka batang 4 meter dan lebar rangka total 18 meter dengan jarak antar tiang penyangga 3 meter seperti pada gambar. Terdapat beban merata antara titik B dan C sebesar 1 ton per meter dengan panjang 3 meter. Lalu ada beban terpusat antara titik D dan E sebesar 4 ton. Kemudian ada beban terpusat lagi pada titik F sebesar 10 ton. Oke, setelah kita pahami gambar pada soal, langkah awal kita harus membagi beban merata menjadi beban terpusat pada titik pertemuan batang terdekat, sehingga nantinya lebih mempermudah kita untuk melakukan analisis secara perhitungan maupun menggunakan SAP 2000. Contohnya seperti pada beban merata Q dengan nilai 1 ton meter yang memiliki panjang 3 meter, kita harus menjadikan beban merata ini menjadi beban terpusat pada titik terdekatnya yaitu ke titik B dan C. Sehingga titik B dan C masing-masing terdapat beban 1,5 ton yang didapat dari hasil perhitungan panjang 3 meter yang kemudian dibagi 2 ke titik B dan C sehingga hasilnya adalah 1,5 ton. Kurang lebih jadinya seperti ini setelah kita jadikan setiap beban meratanya menjadi beban terpusat. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk mencari reaksi beban pada tumpuan sendi jepit yang disimbolkan dengan segitiga dan tumpuan sendi roll yang disimbolkan segitiga dengan roda di bawahnya pada rangka batang ini. Caranya dengan menggunakan sigma momen pada titik tumpuan sendi yang kita ingin cari nilainya, yaitu dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Lalu didapat hasil sigma MA atau reaksi vertikal pada titik A adalah 5,58. Dan sigma MG atau reaksi vertikal pada titik G yaitu 11,42. Lalu dari hasil perhitungan tadi kita kontrol tiap beban gaya yang ada dengan menjumlahkan semuanya. Nah, pada kontrol ini kita harus dapat nilai 0. Karena nilai 0 ini menandakan bahwa rangka batang kita sudah bagus seimbang pada tumpuannya. Kalau teman-teman kurang jelas mengenai langkah perhitungan ini, teman-teman bisa komen aja untuk request penjelasan lebih detailnya nanti. Nanti akan kita usahakan bikin video part 2 yang lebih lengkapnya lagi karena takut durasi video ini kepanjangan kalau kita jelaskan terlalu detail. Oke, setelah kita melakukan perhitungan reaksi pada tumpuan dan kemudian dikontrol ketemu hasilnya 0. Selanjutnya kita hitung beban gaya yang diterima pada batang antar tiap titik. Di sini pada titik A ke titik B didapat hasil minus 4,19 yang menandakan batang tersebut mengalami gaya tekan. Dan pada titik A ke H dihasilkan beban gaya 6,98 ton yang menandakan beban tersebut mengalami beban tarik dan sama seperti antar titik yang lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat hasil perhitungan dari kita. Oke, selanjutnya langsung saja kita cek menggunakan aplikasi SAP 2000 yang akan dijelaskan dengan teman saya Alvin Hidayat. Oke, di sini saya Alvin Hidayat akan menjelaskan metode perhitungan batang statis tertentu dengan menggunakan SAP 2000 ya. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi SAP 2000-nya. Setelah itu kita pilih file, kemudian new model. Setelah itu terbuka perintah seperti ini. Pertama yang kita lakukan adalah menyesuaikan satuannya. Satuannya sesuai yang di soal. Kalau kita dekatkan ya ini. Ini kan ada kelihatan nih. TM, ton per meter. Jadi ini kita pilih ton per meter. Ton meter. Kemudian kita pilih grid only. Kemudian OK. Nantinya akan ada dua tampilan ya. Satunya 3D, satunya 2 dimensi. Tapi yang kita gunakan adalah yang 2 dimensi. Jadi yang 3D-nya ini kita hilangkan.
Oke, setelah itu kita klik kanan pada lembar kerja, edit grid data. Kemudian kita pilih modify. Oke, setelah itu ada 3 tabel ya. Ada X grid data, Y grid data, dan Z grid data. Namun yang Y ini nggak perlu. Ini soalnya untuk 3D. Karena kita cuman yang dipakai 2 dimensi, jadi yang 3D nggak usah, ini kita hapus saja. Kemudian ini kita lanjutkan karena abjadnya itu sampai sesuai pada soal, jadi ada A, B, C, D, E, F, G, ada 7 titik ya, A, B, C, D, E, F, G. Jadi ini kita sesuaikan, kita copy. Kemudian kita paste ya di sini. Ini kita sesuaikan hurufnya, lanjut E, F, G. Oke, jadi untuk jarak ini kita sesuaikan dengan soal ya, yaitu per 3 meter, kelipatan 3, mulai dari A ini kan nanti ini kan 0, kemudian ke B ini 3 sampai seterusnya. Nah ini A ini 0 benar, yang B ini kita isi 3, kemudian sampai seterusnya ini kelipatan 3 terus. Jadi misalkan ini 3, yang B 3, berarti yang C itu 6, kemudian ini 9, ini 12, 15, 18. Kemudian untuk tingginya ini kita sesuai soal ya. Ini ada 4, jadi kita sesuaikan yang grid Z. Ini kan ada 5 yang terisi. Ini nggak perlu. Mulai dari 3 ke 5 ini kita hapus, saya nggak perlu saya. Kita hapus. Jadi Z1 tetap 0. Z2 ini kita ganti 4 karena tingginya adalah 4. Oke, setelah itu kita klik OK. Kemudian OK lagi. Nah, kemudian tampilannya seperti ini ya, nggak kelihatan ya. Jadi ini nanti kalau kepengen kelihatan, ini harus diklik yang exit. Nah ini. Nah, setelah ini kita mulai gambar sesuai soal ya. Gambar sesuai soal. Cara gambarnya gini ya. Line ini kita klik. Kemudian ada perintah, ini kita geser ke sini. Jangan sampai disilang. Nah, kemudian ini kita sesuaikan persis seperti soal ya, seperti ini. Untuk memotong garisnya kita klik kanan, jadi biar nggak lanjut terus garisnya, karena kalau garisnya double gitu biasanya kayaknya nggak ketemu nanti. Oke, seperti ini. Setelah itu langkah kedua, kita kasih ini titik tumpuannya, kita sesuaikan yang di soal ya. Jadi kalau misalnya titik tumpuan yang A ini adalah tumpuan sendi, yang G ini tumpuan roll. Jadi kita sesuaikan. Ini kita klik, kemudian kita pilih asing, pilih join, kemudian restrain ya, restrain. Kita pilih tumpuan ini sendi, kemudian pilih OK. Kemudian yang G sama, asin, join, restrain. Kita pilih yang sendi. Oke. Maksudnya roll, maaf. Ya, setelah itu kita mulai masukkan hasil perhitungan RVA dan RVG-nya sesuai yang kita hitung di soal. Ini kita sudah menghitung ya. Jadi ini ketemu RVA-nya 5,58. Kita masukkan dulu angkanya. Ini kita klik. Kemudian ini kita pilih asing. Kemudian kita pilih join loads, force. Pilih yang ini, force global Z. Ini kita isi. Nah, karena di soalnya ini positif, jadi kita masukannya nggak perlu minus ya. Kita langsung masukkan aja 5,58, maaf. 5,58. Jadi arahnya ke atas. Sama halnya seperti yang G ini. Ini kita juga sesuaikan soalnya. Tadi kita sudah hitung juga, RVG-nya adalah 11,42. Kita isi, kita klik ya tadi. Pilih asing, join loads, force. Kemudian ini kita isi sesuai soal tadi 11,42. 11,42. Oke.
Kemudian kita pilih oke. Dan untuk gaya per titik kita juga sesuaikan soal ya. Jadi B dan C ini nilainya Q-nya adalah 1,5 T. Sama ya, B sama C. Jadi kita masukkannya bareng-bareng, B dan C. Karena nilainya sama, jadi kita masukinnya bareng-bareng. Oke. Kita pilih async, join loads, force. Karena nilainya adalah 1,5 minus 1,5, jadi kita sesuaikan 1,5. Arahnya ke bawah, jadi makanya kita masukkan minus. Kemudian kita pilih oke. Nah, kan arahnya ke bawah. Kemudian untuk P1 pada titik D dan E arahnya ke bawah 2, nilainya 2. Sama ya, D dan E. Kita masukkan 2 titik secara bersamaan. Async, maksudnya join loads, force. Ini minus 2. Oke. Untuk F-nya, untuk gaya P di titik F, nilainya adalah minus 10. Karena arahnya ke bawah, jadi diisi minus 10. Async, join loads, force. Ini minus 10. Oke. Nah, setelah itu jika semua sudah terisi, RVA, RVK dan semua gaya-gaya sudah dimasukkan, ini kita blok ya. Kita blok seperti ini. Kemudian kita pilih divide. Lalu kita pilih load patterns ya, load patterns. Yang ini kita isi 0, yang dead atas ini kita isi 0. Kemudian modify. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita klik async frame. Kita pilih release partial flexi. Ini ada kotak-kotak centang ini, kita yang paling bawah ini kita centang 2 ya. Kanan kiri ini kita centang dua-duanya. Kemudian kita pilih oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung run analisis ya. Ini gambarnya play ini. Nah, ini kita klik. Untuk modalnya ini kita download run. Ini kita klik ya. Run. Ini download run. Kemudian kita pilih run now. Untuk menyimpannya, saya sarankan untuk buat folder sendiri ya. Karena file penyimpanannya itu banyak filenya. Jadi kita pilih bikin folder sendiri. Misalkan kita isi ya tukang pelajaran gitu. Kenapa kita simpannya folder sendiri? Karena filenya tuh kalau file penyimpanannya itu filenya banyak sekali. Jadi kita sendirikan biar nggak kecampur dengan file lainnya. Kemudian setelah itu tampilannya akan seperti ini. Melendut ya, melendut ke bawah. Kalau sudah melendut ini sudah benar, nggak usah khawatir. Karena ini nanti kalau di tes start animation ini akan bergerak kayak gini. Nah, ini sudah benar. Nah, ini setelah ini kita akan munculkan semua nilai-nilai dari per batang, beban gayanya per batang. Jadi caranya seperti ini ya. Ini kita pilih display. Kemudian ini kita pilih show force traces. Kemudian ini yang paling bawah, ini force frames cable. Nah, pastikan ini axial force-nya tercentang. Kemudian ini benar auto. Dan yang paling bawah ini kita pilih show values on diagram. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti teman-teman pasti lihat semua angka-angkanya pasti akan terlihat seperti ini. Oke. Setelah nilainya muncul semua, kita tinggal sesuaikan dengan perhitungan yang manual kita hitung tadi ya. Jadi ini
Kalau perhitungan kita sudah benar, otomatis yang di sub pasti juga sesuai. Jadi misalnya ini ada titik A ya, kita lihat AH-nya ini 6,98, terus AB-nya ini minus 4,19. Ini A, ini H, nilainya 6,94. Hasilnya akan sama seperti yang kita hitung manual, seperti ini, AH 6,98. Ini nggak apa-apa karena jadi ini nilainya mungkin nggak akan benar-benar sama, cuman ini akan mendekati karena kita melakukan pendekatan sin cos tab. Kemudian yang ini bisa kita cek AB ya, minus 4,19. Kita lihat dulu AB, PR-nya ke sini ya. Oke, kita sesuaikan. Nah ini AB, ini kan hasilnya kelihatan ya, minus 4,16. Ini nyaris hampir sama lah, sama mendekati. Begitu juga dengan titik-titik lainnya, kalau kita cek pasti semuanya juga mendekati dengan nilai aslinya. Nilai perhitungan antara nilai perhitungan dan nilai yang kita hitung, kita cek di sub 2000 ya, itu pasti mendekati. Oke, itu tadi penjelasan dari Gus Alvin mengenai tutorial aplikasi SAP 2000 versi 14 yang kita gunakan. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen aja, nanti kita usahakan untuk bantu jawab atau mungkin akan kita bikin video part lanjutannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf, dan kalau ada lebihnya mohon dikembalikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik sipil.